Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wa salaman ala habibinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aneka nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita. Usaha syukur itu harus kita tafsirkan dalam bentuk ketaatan yang secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya takzim pada para alim ulama, tuan guru, cerdik pandai. Semoga kita semuanya adalah bagian dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpa kita siapa lagi yang akan meneruskan warisan keilmuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan meneruskan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita yang soleh-soleh ini. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga akan memulai dengan pantun. Lancang kuning berjalan malam, lancang depan Bapak Sekda. Al-Quran segera menaungi alam agar hidup tentram sepanjang masa. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi para asatid, buya, alim ulama, cerdik pandai telah berbicara banyak hal tentang persoalan negeri ini, persoalan dunia secara umum. Dan sebenarnya tidak perlu saya simpulkan karena di akhir-akhir makalah pernyataan para alim ulama tadi sudah dengan kesimpulan semuanya. Cuma sedikit yang saya akan utarakan, yaitu sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra yang mengatakan wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Imam Qatadah dan Ibnu Jurayh ketika menafsirkan al-haq ini adalah, dia katakan adalah Al-Qur'an. Jadi apabila Al-Qur'an itu kita bumikan, kita opinikan, lalu kita laksanakan secara keseluruhan, maka zahaqal batil, maka batil itu akan pergi. Zahaqqa kata Ibnu Jurayh itu maknanya adalah zahaba. Jadi kebatilan itu akan sirna, kebatilan itu akan pergi, dia akan hancur berkeping-keping. Begitu. Jadi siapa yang mampu untuk menjelaskan al-haq ini? Tentu orang yang alim, orang yang punya keilmuan. Siapa itu? Ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Dialah yang punya otoritas, punya kapabilitas untuk menjelaskan al-haq ini, yaitu Al-Quran itu. Nah, siapa lagi kalau bukan ulama? Nah, oleh karena itu, jadilah ulama-ulama al-hanif, ulama-ulama syiratul mustaqim, bukan ulama-ulama su'. Karena salah satu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, ghairud dajjal, akhwafu ala ummati ghairud dajjal. Selain dajjal, kata Rasulullah SAW, yang paling aku takuti ini adalah sultan. Udah tuh ulama su', sultan yang mengatur urusan umat dan dia tidak punya kemampuan untuk mengurusi itu. Kemudian yang kedua adalah ulama su', dengan ilmunya dia katakan ayat Al-Quran, tetapi yuraddu bihil batil, kalimatul haq yuraddu bihil batil. Nah, sebagaimana pernyataan yang bersyukur atas diterapkannya omnibus law tadi, dia katakan alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu dalam ilmu usul fiqh itu kalimatul haq yuraddu bihil batil. Memang indah, seakan-akan benar, tapi ujung-ujungnya adalah kebatilan. Itulah yang disebut dengan ad-du'at, orang-orang yang menyeru ila abwabi jahannam, kepada pintu-pintu api neraka. Maka al-qurra al-mura'un, ulama-ulama seperti ini Allah sudah hidangkan neraka yang bernama Jubal Husni. Ta'awwaza bihi mi'atu marrah. Neraka sendiri berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jubal Husni ini 100 kali sehari dan semalam. Maka oleh karena itu, sekuat tenaga ini adalah pilihan kita, orang yang mengetahui, untuk menyampaikan terus-menerus kebenaran. Tapi oleh Allah di dalam ayat selanjutnya, sebelum ayat qul ja'al haqqa wa zahaqal batil ini, ada ayat sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda dan dia berdoa dengan ayat ini, Rabbi adkhilni mukhraja sidqi wa akhrijni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata Rasulullah SAW, ya Allah,
Aku tak mampu untuk mengeluarkan manusia ini dari kezaliman, dari kemaksiatan, untuk menyebarkan Islam ini, kecuali ya Allah kau jadikan aku seorang sultan kekuasaan. Ya Allah jadikan aku penguasa, kata Rasulullah SAW, agar aku bisa menghilangkan semua kemaksiatan itu. Di dalam tafsir ya, Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW, menjelaskan kenapa Rasulullah SAW berdoa dengan ayat itu. Karena Rasulullah itu la taqata, bahwa Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dia tidak punya upaya, dia tidak punya kekuatan, la taqata lahu, tidak punya kekuatan untuk memberangus, menghilangkan kemaksiatan itu. Dan dia juga tidak mampu untuk merealisasikan janji Allah Subhanahu wa taala berupa pembebasan kota Persia, Romawi tanpa kekuasaan. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kekuasaan dalam Islam sudah berjalan 1400 tahun lamanya yang bernama khilafah ala minhaj nubuwah itu. Khilafah itu. Jadi istilah khilafah itu adalah bukan istilah asing. Di rangkaian bab fikih termasuk di Al-Azhar University. Itu di bab-bab terakhir itu berbicara tentang siasah syariah, berbicara tentang khilafah Islamiyah. Maka ini adalah qat'i min qat'i, bahwasanya khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam, wa nasbuhu wajib. Bahkan para ulama sepakat dari kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali bersepakat annahu nasbul imamul a'zam fardhu ain, bahwa menegakkan khilafah atau imamatul uzma terhadap kaum muslimin untuk menghilangkan semua masalah-masalah yang diutarakan tadi itu adalah fardhu ain. Artinya apa? Orang yang berdiam diri membungkam terhadap kewajiban menegakkan khilafah ini, annahu asimun, bahwa dia berdosa, saudara. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan berdosa karena harus transit ke neraka dulu. Siapa yang mampu untuk transit ke neraka? Panas, saudara. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusi tuntas dari persoalan ini adalah kembali Islam secara kafah. Karena kalau tidak kafah, banyak ruang-ruang yang diisi oleh setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ini ke Islam secara kafah, totalitas, total. Karena kalau tidak total, banyak ruang-ruang kosong. Di situ diisi oleh setan, diisi oleh kemungkaran dan kebatilan. Dan itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana pendapat senator Belanda yang bernama Geert Wilders, dia katakan, aku tidak membenci seorang muslim, tapi aku membenci Islam yang ingin mengatur seluruh sendi kehidupan ini. Maka kita dengarkan ini tausiah dari Geert Wilders ini, jangan dituruti. Maksud saya jangan dituruti, harus kita terapkan secara totalitas. Jadikan Islam ini sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah maka maisha dan dongkar kehidupan yang sangat sulit hari ini bisa kita hilangkan.